Ya, kembali lagi kita dalam program Tribun Series Suara Rakyat Menjadi Mesin Pos bersama Bapak Sukma Akbar dari Ketua Himpunan Psikolog Indonesia Wilayah Kalsel. Gimana Pak? Ini setelah ini sebelum pencoblosan ya. Sebelum pencoblosan banyak perasaan yang cemas, stres terus. Nah ini kalau udah pencoblosan nih gimana nih kira-kira efeknya ketika pencoblosan? Kalau menang sih nggak masalah kan, senang happy kan. Kalau yang didukungnya menang itu oke aja kan. Tapi kalau kalah, nah ini gimana ini kira-kira kalau udah orang sudah mengalami stres tadi, kecemasan tadi, ketakutan yang ini berlebihan tadi. Nah itu gimana itu? Kira-kira memang tadi ada dua ya, ada yang pra gitu ya, ada yang pasca. Jadi pra pencoblosan itu kita lihat ya, tadi ada hal-hal stres juga gitu ya. Jadi kadang-kadang sebelum pencoblosan stres, setelah pencoblosan juga stres. Ya tadi kalau memang yang tidak didukung kemudian menang gitu kan. Nah itu kan setelah padahal kita sebelumnya itu sudah sangat yakin gitu ya, fanatisme tadi ya, sudah sangat yakin bahwa oh ini jagoanku pasti menang gitu ya, baik di pilpresnya maupun di caleg. Tapi kenyataannya, nah ini yang mungkin bisa bermasalah baik pendukung ya maupun oleh calegnya sendiri misalnya. Tapi kalau memang pilpres itu kan saya rasa calon presiden dan wakilnya tentu sebenarnya itu ada tahapan-tahapan, termasuk tahapan kesehatan gitu ya. Ada tes psikologi juga di situ. Ada yang tes secara fisik, artinya secara fisik rohani gitu ya, jasmani sebenarnya dia sudah levelnya itu sudah bagus gitu ya, tidak ada masalah gitu ya. Nah di pilpres biasanya mereka pun sebenarnya mereka yang memang sudah sering, seperti Pak Prabowo itu pun sudah beberapa kali gitu ya. Yang lain juga itu adalah tokoh-tokoh, artinya ketika mengalami hal yang seperti ini, walaupun banyak tekanan-tekanan, dia sudah biasa gitu menghadapi tekanan-tekanan tersebut gitu ya. Nah yang bermasalah adalah pendukungnya tentu ya. Nah pendukungnya ini yang memang kita harus juga sosialisasikan lah terkait dengan apakah saya merupakan pendukung yang memang termasuk yang kriteria tadi. Artinya kriteria tadi adalah yang memang membabi buta mendukung tanpa irasional, kadang-kadang nggak rasional gitu ya. Pokoknya sekehendak dirinya sendiri gitu ya, yang lainnya diabaikan ketika ada memberikan masukan, nah tidak didengar gitu ya. Nah itu kan bisa jadi yang mereka ini mengalami gangguan ke depannya gitu ya. Nah itu yang juga perlu diperhatikan gitu ya kepada pendukung yang fanatisme. Artinya fanatisme mendukung boleh, tapi untuk fanatisme, artinya fanatisme ini yang berlebihan, itu yang luar biasa. Karena kadang-kadang bisa frustasi. Frustasi ini kita harapkan terlalu tinggi, namun kenyataannya yang dicapai tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah itu kan bisa frustasi. Frustasi bisa arahnya adalah ke stres. Ya stres bisa arahnya ke depresi. Depresi bisa arahnya adalah itu adalah salah satu gangguan jiwa. Malah bisa sampai ke schizofren kalau memang sangat menjiwai dan sangat putus asa terkait dengan apa yang hasil yang dilihat gitu ya. Nah itu yang perlu diperhatikan. Kita harus berkaca juga bahwa kondisi kita tuh seperti apa. Nah mungkin kalau yang di tingkat bawah itu terkait dengan caleg gitu ya. Caleg pun seperti itu ya. Kadang-kadang mereka sudah mengeluarkan uang banyak gitu ya. Caleg tadi. Baliho gitu kan, dan lain-lain, mempromosikan kan ada orang-orang juga gitu yang mungkin perlu dibiayai gitu ya. Banyak keluar itu. Untuk mensosialisasikan misalnya terkait dengan visi caleg. Nah itu kan kalau memang kita berharapnya boleh sih optimis gitu ya. Namun kalau memang berlebihan bahwa oh nih saya pasti jadi, saya sudah mengeluarkan banyak uang gitu ya. Tapi ketika gagal dan kemudian ada perasaan di dalam diri sendiri yang kok saya gagal gitu ya ketika menjadi caleg, padahal harusnya jadi karena sudah mengeluarkan banyak uang dan lain-lain, atau uangnya itu bisa jadi dari utang gitu ya. Artinya jual tanah yang utang ya jual tanah gitu ya. Nah hal-hal seperti itu kan
Kalau memang kita tidak mampu untuk menahan, tidak bisa menyesuaikan diri dengan kondisi di psikologisnya gitu ya, ya bisa berdampak ke fisik dan psikologis tadi. Artinya tekanan-tekanan itu banyak utang dan lain-lain bisa menyebabkan caleg pun bisa stres calegnya gitu ya. Calegnya yang stres. Jadi kalau di Pilpres itu ke arah pendukungnya yang kita lihat nih sudah perang gitu ya di media sosial pasti akan terlihat itu. Dan di sini kalau memang ada gagal gitu ya untuk yang level caleg itu bisa jadi mereka mengalami gangguan juga gitu kan. Untuk caleg-caleg yang mungkin sudah berpengalaman dia sudah bisa gitu ya. Tapi mungkin caleg-caleg yang baru dan dia didukung oleh kawan-kawan yang lain mungkin didorong untuk menjadi caleg dan mengeluarkan uang banyak karena salah satu yang menyebabkan stres itu kan harapan yang terlalu tinggi atau masalah ke ekonomi tadi, masalah keuangan tadi gitu ya. Keluar. Nah itu yang mungkin juga diperhatikan gitu ya, hal-hal seperti itu. Kita boleh berharap, namun harapan kita ya sejauh mana, apakah memang dianggap memang sih sebenarnya kalau terjadi hal itu, yang langkah yang pertama ya boleh gitu. Stres itu boleh, nggak masalah sih stres itu, tapi jangan terlalu panjang gitu ya. Kita boleh mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri, tapi jangan juga kita meratapi hidup bahwa hidup ini berakhir, mungkin seperti itu istilahnya. Artinya dalam beberapa hari kita harus menerima bahwa kita misalnya gagal, ya gagal apa yang harus dievaluasi gitu ya, apa hidup tuh masih panjang, masih ada yang perlu dilakukan selain menjadi anggota legislatif misalnya di DPRD atau DPR. Jadi ada hal-hal yang lain yang tetap kita perjuangkan. Kita juga ada keluarga gitu ya. Mungkin keluarga berperan besar ya untuk membantu ini ya, mengatasi ini tadi ya. Betul sekali. Jadi dukungan keluarga gitu ya, dukungan rekan kerja itu sangat penting gitu ya. Mereka juga mendukung untuk menjadi caleg, tapi ketika gagal pun tetap didukung. Kan kadang-kadang istri menyalahkan gitu ya, atau misalnya partai politik juga menyalahkan kenapa gitu ya. Nah, jadi hal-hal itu sebenarnya ya karena ya terbatas gitu ya, untuk menjadi legislatif kan tidak semuanya bisa. Artinya ini seleksi atau persaingan juga gitu ya untuk mendapatkan masyarakat gitu ya, minat masyarakat terhadap dia untuk dicoblos. Jadi saya rasa itu juga yang memang harus kita kondisikan lah dalam sisi psikologis, karena itu sangat penting gitu ya. Kesehatan mental itu penting. Kita yakin untuk mengikuti kontestasi lah terkait dengan hal ini, tapi kita juga mempersiapkan ketika itu gagal apa yang kita lakukan. Nah itu sebenarnya peran dari keluarga, peran dari partai politik sebenarnya itu juga sangat penting gitu ya, untuk tidak mempersiapkan pasca gitu ya, pasca dari pencoblosan ketika dia gagal gitu ya, apa yang harus dilakukan gitu ya. Jadi semuanya semestinya bisa mendukung, jangan menyalahkan. Kadang-kadang kan yang menyalahkan ini yang membuat beban psikologis seseorang itu menjadi lebih parah. Gitu. Terus dari himpunan psikologi sendiri, ada nggak kita nanti membuka jasa untuk konsultasi atau apa gitu terhadap caleg-caleg yang gagal gitu kan? Ya biasanya gitu, kalau kami kan terkait dengan organisasi gitu ya. Organisasi itu di bawah tuh ada biro-biro psikologi mungkin yang bisa membantu. Tapi biasanya memang ketika ada hal-hal seperti ini bisa ke rumah sakit terdekat gitu ya. Karena di rumah sakit terdekat itu mungkin bisa jadi itu lebih komprehensif, artinya di situ juga ada psikiater, ada psikolog gitu ya. Kalau memang diperlukan obat misalnya, nah itu kan bisa ke psikiater. Kalau memang ada terapi perilaku misalnya terkait apa yang perlu dikondisikan dari itu, jadi mungkin lebih lengkap gitu ya ketika di rumah sakit. Saya rasa rumah sakit yang ada di Kalimantan Selatan, khususnya yang di Banjarmasin udah sangat lengkap. Jadi setiap rumah sakit itu ada psikolog, psikiaternya pun ada. Jadi lengkap gitu ya. Mungkin mereka juga mempunyai penanganan gitu ya, membuka kalau memang kadang-kadang kan kita melihat gitu di surat kabar atau media sosial memang membuka khusus untuk caleg yang mengalami gangguan mental gitu, ada seperti itu. Sambang Lihum itu kan dia
menambah ini, menyiapkan batch ya untuk ini, yang caleg yang gagal gitu, atau pendukung yang apa? Yang mengalami masalah terkait dengan gangguan mental atau tadi kejiwaan ini ya. Nah, itu sebenarnya pemerintah pun cukup aktif untuk mensosialisasikan itu. Jadi ketika ada masalah, ketika ada ciri-ciri tertentu bahwa dia stres itu kan bisa jadi dia suka mimpi buruk gitu tadi ya. Bisa jadi sering marah-marah yang biasanya dia hidup normal, ceria dan lain-lain, tapi sekarang kok akibat dari pilpres gitu ya, kok suka marah-marah, suka ngamuk gitu ya, pekerjaan terbengkalai misalnya, kemudian dengan rekan kerja juga bermasalah gitu kan. Nah itu kan bisa jadi hal itu ya direkomendasikan untuk di layanan kesehatan lah gitu kan. Bisa jadi ke rumah sakit Sambang Lihum tadi gitu kan. Ini kan cukup komprehensif sih terkait dengan pengobatan hal-hal yang terkait dengan gangguan mental ini. Itu kalau untuk apa faktor penyebab itu apa yang rentan terkena ke masalah mental ini, apakah ada pengaruh usia, terus kelompok sosial, atau tingkat strata pendidikan itu ada pengaruh juga itu di situ? Ya, memang kadang-kadang gitu ya untuk gangguan kejiwaan ini adalah bisa jadi masalah keturunan. Oh iya. Jadi itu juga ada pengaruh gitu keturunan. Kemudian banyak juga yang terkait dengan ya permasalahan-permasalahan gitu ya, permasalahan tersebut bisa jadi permasalahan ekonomi ini merupakan salah satu hal yang biasanya ketika mengalami gangguan tersebut, gangguan ekonomi itu bisa jadi stres tadi ya. Arahnya bisa jadi adalah ke gangguan skizofren atau depresi dan lain-lain. Kemudian ditinggalkan pasangan, ditinggalkan orang terdekat. Nah, itu bisa jadi hal-hal yang mungkin bisa berakibat bentuk fanatisme seseorang ini pun itu bisa jadi gitu ya. Karena tadi harapannya terlalu tinggi ternyata gagal. Jadi bentuk-bentuk kegagalan yang memang itu adalah harapan dia gitu ya yang paling besar, kemudian gagal. Nah itu salah satu penyebab bisa jadi membuat penyebab ya jadi gangguan kejiwaan. Biasanya sih tergantung dari mental seseorang gitu ya. Kalau memang dia sudah terbiasa dengan permasalahan-permasalahan, kemudian bisa menyelesaikan permasalahan itu, biasanya stresnya, walaupun ada stres tuh pasti ada terus gitu ya. Di kita pekerjaan tuh stres, menghadapi anak kadang-kadang stres, di keluarga stres gitu ya. Apapun bisa jadi stres, tapi tergantung kita, kekuatan mental kita, apakah kita mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi itu. Kadang-kadang kan memang kita perlu menghadapi hal itu kan, untuk membuat kita semakin matang sebenarnya. Nah, tapi kalau memang ada hal yang tadi harapannya terlalu tinggi, kemudian gagal, kemudian dia berpikir lama gitu ya terkait dengan hal itu, ciri-ciri stres atau depresi kan kadang-kadang dia suka menyendiri gitu ya, suka marah-marah gitu kan. Kemudian biasanya suka makan, sekarang mengurung diri di kamar, tidak makan gitu ya. Oh gitulah. Jadi ada sesuatu yang beda gitu ya. Nah mungkin itu yang mungkin kita harus peduli gitu ya dengan keluarga, dengan rekan kerja mungkin yang mengalami hal itu ya dibantulah, bantu didukung secara emosionalnya, atau kalau memang dia bermasalah bisa dibawa untuk berobat lah seperti itu ya. Nah karena memang ya mudah-mudahan gitu ya masing-masing untuk menghadapi tekanan stres itu berbeda-beda gitu ya. Kalau memang dia bisa bangkit dari hal yang dialaminya, itu akan mempercepat kesembuhan gitu. Kalau ini Bang, ini kan pilpres ini kan kalau ada yang orang bilang 1 putaran, 2 putaran. Kalau 1 putaran selesai kan, udah stresnya tinggal penyelesaian yang stres itu aja kan. Tapi kalau lanjut 2 putaran ini gimana kira-kira efeknya terhadap ini, kan berlanjut lagi ini makinnya ya efeknya ya. Ya, kadang-kadang memang dari satu kubu menginginkan bahwa ini 1 putaran aja gitu ya. Karena terkait dengan biaya,
terkait dengan ya di masyarakat kan pergolakan atau pergesekannya sangat luar biasa. Ada juga yang oh nggak apa-apa 2 putaran. Nah sebenarnya kita ya harus mempersiapkan dua-duanya gitu kan. Ketika 1 putaran ya secara ada positifnya gitu ya. 2 putaran, nah terus kita harus juga mempersiapkan apa ketika 2 putaran ini, apa langkah-langkah selanjutnya gitu ya. Mungkin itu yang tetap dua-duanya sebenarnya kita persiapkan gitu ya. Ketika hal ini terjadi 1 putaran, 2 putaran, Persiapan mental ya. persiapan mental tentunya gitu ya yang harus kita lakukan gitu untuk menghadapi itu gitu ya. Iya Bang, kita kembali lagi break untuk komersial.